Didukung oleh warga Jakarta dan sekitarnya mulai memadati tol Cikampek untuk kembali menghadapi realita kehidupan setelah libur Lebaran. Pemudik padati lokasi wisata, salah satunya tempat bercengkrama bersama ratusan ikan ini. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Dalam 1 jam ke depan Kabar Siang akan hadir dengan sejumlah informasi menarik untuk Anda, termasuk pantauan arus balik di sejumlah titik. Bersama saya Anggia Ebonida, inilah Kabar Siang selengkapnya untuk Anda. Kita ke kabar pertama pemirsa, 2 balon udara berukuran besar meledak di 2 kecamatan di Kabupaten Malang, Jawa Tengah. 6 rumah dan 1 unit kendaraan milik warga rusak. Ini suasana di perumahan Pesona Kota Mungkit, Desa Donorojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, usai digemparkan dengan suara ledakan balon udara ukuran besar. Ledakan balon udara ini terjadi pada Jumat sekitar jam 8 pagi. Salah satu saksi mata, Hermawan, mengatakan ketika sedang memanasi mesin mobilnya, tiba-tiba balon udara berukuran besar turun ke perumahan dan langsung meledak tepat di depan mobil miliknya dan disusul rentetan suara ledakan. Akibat kejadian ini, kendaraan miliknya rusak, terkena dentuman ledakan yang diduga kuat dari ledakan petasan yang ada di balon udara. Baru sampai jalan depan rumah ini, tahu-tahu ada kayak plastik tuh jatuh ya Mas. Plastik jatuh, tapi sudah habis itu langsung meledak. Enggak Mbak, kayaknya lebih dari 5 kali. Meletusnya berurutan keras Mas, itu sampai plafon itu juga ada yang pecah. Mobilnya yang rusak apa? Mobil kaca depan itu pecah. Tim Inafis Polresta Magelang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Hasil penyelidikan sementara, balon udara yang terbuat dari plastik dan bambu tersebut diduga berdiameter 3 meter dan ditemukan 45 petasan berbagai ukuran yang belum meledak. Dari ledakan balon udara ini, 1 unit mobil dan 5 rumah warga mengalami rusak ringan. Dari balon itu ada beberapa petasan yang meledak di seputar TKP, kemudian ada yang mengakibatkan 5 rumah rusak ringan berdampak daripada ledakan mercon itu. Kemudian 1 mobil Sigra rusak ringan. Untuk korban jiwa tidak ada. Untuk sementara dari kami melaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Guna kepentingan penyelidikan, saat ini barang bukti puluhan petasan dan rangka bambu balon udara diamankan ke Mapolres Magelang. Usai Lebaran, banyak warga melepas balon udara berukuran besar yang bisa membahayakan penerbangan dan jika meledak bisa melukai warga. Dari Magelang, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan.
Ribuan kendaraan roda 2 dan roda 4 terus memadati dermaga Pelabuhan Bakauheni untuk kembali menyeberang ke Pulau Jawa setelah berlebaran di kampung halaman masing-masing. Tercatat 5.872 kendaraan roda 2 dan 9.662 kendaraan roda 4 menyeberang ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni. Jumlah itu meningkat dibandingkan hari sebelumnya, yakni sebanyak 3.041 motor dan 5.933 kendaraan roda 4. Untuk mengantisipasi kepadatan arus balik, ASDP dan Polda Lampung mengaktifkan sistem delay dengan menggunakan 5 rest area dan 4 buffer di lintas tengah dan lintas timur hingga jalan tol Trans Sumatera Lampung. Arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek Karawang Jawa Barat pada momen arus balik Lebaran hari ini terpantau normal. Arus lalu lintas masih didominasi kendaraan pribadi yang berasal dari wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kendaraan melaju dengan kecepatan normal. Bila dibandingkan dengan kondisi arus lalu lintas pada hari Jumat malam kemarin yang terpantau padat di ruas tol Cikampek arah Jabodetabek. Bahkan petugas memberlakukan sistem lawan arus atau kontraflow dari kilometer 70 hingga kilometer 47 arah Jakarta. Peningkatan volume kendaraan di ruas tol Cikampek arah Jakarta diprediksi mengalami lonjakan pada malam hari nanti. Pemirsa, kami ajak Anda memantau langsung kondisi arus balik di tol Cikampek dan Pelabuhan Bakauheni Lampung. Sudah ada rekan-rekan kami, Agung Prasetyo di Karawang, Jawa Barat, dan Pujiansyah di Bakauheni Lampung. Terlebih dahulu kita akan menuju ke Lampung. Pujiansyah, seperti apa kondisi di Pelabuhan Bakauheni saat ini? Apakah sudah terjadi peningkatan kendaraan? Baik Anggia, Ebony, dan pemirsa Fisiwan dimanapun Anda berada, dapat saya kabarkan bahwa saat ini saya berada di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni, di mana dermaga eksekutif ini merupakan salah satu dermaga favorit dari para pemudik yang hendak kembali ke Pulau Jawa. Untuk arus balik pada Lebaran 2024 ini, para pemudik sudah mulai terlihat sejak setelah melaksanakan sholat Idul Fitri. Para pemudik ataupun para pengendara ini merupakan para pemudik yang hendak kembali atau hendak bersilaturahmi ke saudaranya yang berada di Pulau Jawa. Setelah itu peningkatan pemudik sudah mulai terjadi sejak H+1 dan H+2 Lebaran kemarin, di mana berdasarkan data dari pihak ASDP pada H+1 sebanyak 41.280 orang penumpang pejalan kaki dan penumpang di dalam kendaraan, kemudian 3.041 kendaraan roda 2 dan 5.933 kendaraan roda 4 yang kembali atau menyeberang ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni. Kemudian peningkatan terjadi pada H+2 kemarin, tercatat sebanyak 68.685 orang penumpang, kemudian 5.872 kendaraan roda 2 dan 9.662 kendaraan roda 4 yang telah kembali ke Pulau Jawa, di mana pada arus balik Lebaran 2024 ini diprediksi akan mengalami lonjakan mulai pada hari Sabtu, Minggu, dan Senin esok, di mana akhir cuti bersama ini akan terjadi pada hari Senin dan mulai kembali masuk pada hari Selasa. Untuk itu pihak ASDP dan pihak kepolisian Polda Lampung telah mengantisipasi lonjakan atau penumpukan kendaraan yang akan terjadi di Pelabuhan Bakauheni ini, di mana pihak ASDP dan Polda Lampung telah mengoperasikan tiga buah pelabuhan, yakni Pelabuhan Panjang Pelindo Kota Bandar Lampung yang akan mengangkut penumpang kendaraan roda 2 dan truk. Kemudian Pelabuhan Bandar Bakaujaya yang tidak jauh dari Pelabuhan Bakauheni ini, Pelabuhan Bandar Bakaujaya ini akan mengangkut kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 atau truk. Kemudian untuk Pelabuhan Bakauheni dikhususkan untuk penumpang pejalan kaki, penumpang kendaraan roda 2 dan penumpang kendaraan roda 4.
Kemudian untuk mengantisipasi penumpukan di Pelabuhan Bakauheni ini juga akan diterapkan 3 sistem, yaitu sistem delay system dengan sistem hijau atau normal, kemudian yellow antrian dengan jarak 1 km dari pintu Pelabuhan Bakauheni, kemudian sistem merah, yakni berjarak 4 km dari Pelabuhan Bakauheni. Jika terjadi sistem zona merah, pihak kepolisian akan memasukkan kendaraan-kendaraan yang hendak menuju ke Pelabuhan Bakauheni ke rest area, ya, baik itu rest area yang berada di pelabuhan, yang berada di Jalan Tol Trans Sumatera maupun Jalan Lintas Sumatera di Provinsi Lampung. Anggia Ebony. Baik, terima kasih Pujiansyah melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Karawang. Sudah ada Agung Prasetyo di Tol Cikampek. Agung, bagaimana pantauan terkini di sana? Nampaknya situasi ramai lancar, apakah memang demikian? Ya, terima kasih Angga Buni juga pemirsa. Informasi terkini pantauan arus balik mudik Lebaran, di mana pada siang hari ini lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek yang menuju ke arah Jakarta terpantau ramai dan lancar dan belum terlihat adanya lonjakan kendaraan yang akan kembali ke wilayah Jabodetabek. Dan kalau kami pantau, para pengendara juga dapat melaju dengan kecepatan normal antara 80 sampai 100 km per jam. Namun di tempat kami mengabarkan ini, titik utama kendaraan yang akan masuk ke ruas tol Jakarta Cikampek dari arah Bandung melalui gerbang tol Kalihurip Utama terlihat mulai adanya peningkatan volume kendaraan, di mana terlihat adanya antrian kendaraan 10 sampai 20 kendaraan ke belakang yang mengantri di gardu-gardu transaksi yang dibuka. Dan memang untuk pada siang hari ini untuk kendaraan sudah mulai terlihat di arah Bandung yang akan masuk ke ruas tol Jakarta Cikampek menuju ke wilayah Jabodetabek, dan ini juga akan terus mengalami peningkatan. Dan data lalu lintas yang kami peroleh dari Jasa Marga, kendaraan yang telah melintas di ruas tol Jakarta Cikampek melalui gerbang tol Cikampek Utama dari arah Palimanan tercatat dari pukul 5 pagi tadi hingga pukul 9.30 ada 7.830 kendaraan, dan kalau hari kemarin tercatat ada sebanyak 60.716 kendaraan yang telah melintas di ruas tol Jakarta Cikampek menuju ke arah Jabodetabek. Dan memang angka ini akan terus naik hingga puncak arus mudik nanti. Selain itu juga memang arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek masih lancar, tetapi skema-skema rekayasa lalu lintas telah disiapkan sesuai dengan surat keputusan bersama atau SKB yang telah disepakati cara bertindak untuk mengatur lalu lintas pada arus mudik ataupun arus balik ini, di mana nantinya akan diberlakukan sistem satu arah ataupun one way dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung sampai kilometer 72 ruas tol Palimanan. Namun pada siang hari ini untuk sistem one way sendiri belum diberlakukan karena arus lalu lintas masih normal dan traffic counting kendaraan juga masih normal, belum mencapai sekitar 4.000 per jamnya. Bila mana nantinya kendaraan ini sudah mencapai 4.000 per jamnya akan diberlakukan one way. Selain itu juga untuk di ruas tol Jakarta Cikampek akan diberlakukan kontraflow dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama sampai kilometer 36 wilayah Bekasi. Selain itu juga memang titik-titik krusial kepadatan yang kerap terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek untuk ke arah Jakarta, yakni di kilometer 66 yang merupakan titik pertemuan simpang susun antara kendaraan yang datang dari arah Bandung dan arah Cikampek. Selain itu juga titik kepadatan kerap terjadi di kilometer 62 yang merupakan rest area pertama di ruas tol Jakarta Cikampek menuju ke arah Jakarta. Bila mana nantinya kepadatan terjadi akibat adanya antrian kendaraan yang akan masuk rest area, petugas kepolisian dan pengelola tol juga akan melakukan pembatasan untuk pemudik yang beristirahat di rest area ataupun akan memperlakukan sistem buka tutup rest area. Sementara itu yang dapat kami kabarkan di ruas tol Jakarta Cikampek. Kembalikan ke Anda di studio, Angga Buni. Baik, terima kasih Agung Prasetyo melaporkan langsung dari ruas tol Jakarta Cikampek. Sebelumnya juga ada Pujiansyah dari Pelabuhan Bakauheni Lampung.
Pemirsa, macet panjang di jalur Gentong Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Arus balik mulai terjadi. Kabar selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar mudik dipersembahkan oleh didukung oleh Pemirsa, jalur Gentong di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Sabtu siang terpantau padat. Guna mengurai kepadatan, polisi telah merekayasa arus lalu lintas dengan memberlakukan sistem satu arah atau one way. Kendaraan pemudik dari Tasikmalaya yang hendak balik ke arah Bandung hingga Jabodetabek terus melintas di jalur Gentong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Sabtu siang. Sejak hari Jumat siang kemarin, pemirsa, volume kendaraan yang melintas ke jalur selatan ini naik signifikan. Antrean kendaraan terjadi dari mulai Jalan Ciawi hingga perbatasan Garut Tasikmalaya yang jaraknya kurang lebih 15 km. Guna mengurai kepadatan di lingkar Gentong, pihak kepolisian dari Satlantas Polres Tasikmalaya Kota telah melakukan rekayasa arus lalu lintas dengan menerapkan sistem satu arah atau one way. Diprediksi puncak arus balik akan terjadi pada hari ini hingga hari Minggu esok. Ya, selanjutnya pemirsa, arus balik pemudik pada Sabtu siang sudah mulai terlihat di jalur Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Sementara itu di ruas tol Batang, arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar. Untuk mengetahui kondisi terkini di ruas Jalan Tol Batang, Jawa Tengah dan kawasan Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat, kita telah terhubung dengan rekan kami Arga Dumadi dan Zinka Nela. Terlebih dahulu kita menuju ke Arga Dumadi di ruas tol Batang. Arga, silahkan dengan laporan terkini dari sana. Ya, Anggia, Ebony dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa untuk ruas tol di Jawa Tengah sendiri, termasuk di antaranya adalah di gerbang tol Kali Kangkung, ini sudah menunjukkan adanya peningkatan jumlah kendaraan yang melintas, terutama adalah kendaraan yang melintas dari arah Semarang menuju ke Jakarta, yang menunjukkan gelombang arus balik Lebaran 2024 ini sudah terjadi. Tepatnya untuk gelombang arus balik Lebaran ini sudah dimulai sejak hari Jumat kemarin, terpantau untuk kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung. Ini ada dari pukul 6 pagi hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk kendaraan dari arah Semarang menuju ke arah Jakarta ada 40.600 kendaraan, di mana untuk setiap jamnya, khususnya adalah dari pukul 10 pagi hingga pukul 11 malam kemarin, lebih dari 2.000 kendaraan melintas di gerbang tol Kali Kangkung ini menuju ke Jakarta. Kemudian untuk arah sebaliknya, yaitu dari arah Jakarta menuju Semarang, sudah menunjukkan adanya penurunan jumlah kendaraan, di mana pada kurun waktu 12 jam kemarin, yaitu pukul 6 pagi hingga pukul 6 pagi kemarin hingga pukul 6 pagi hari ini, dalam kurun waktu 24 jam tercatat ada 26.000 kendaraan yang melintas. Demikian untuk jumlah sudah menunjukkan adanya penurunan, dan kemudian untuk data di hari ini pada pukul 6 pagi hingga pukul 9 pagi dari arah Semarang menuju ke arah Jakarta ada lebih dari 9.000 kendaraan, sedangkan untuk arah sebaliknya tercatat hanya 3.000 kendaraan saja. Saat ini untuk di gerbang tol Kali Kangkung sendiri jumlah gardu tol yang dibuka adalah 22 gardu tol, dan ini dibagi secara merata, yaitu 11 gardu tol untuk kendaraan menuju ke Jakarta dan juga 11 gardu tol untuk kendaraan menuju ke Semarang. Sedangkan untuk mobile rider yang biasanya difungsikan atau dioperasikan ketika antrean panjang terjadi, ini masih belum dioperasikan hingga saat ini karena memang untuk antrean panjang sampai saat ini belum terlihat. Kalaupun ada antrean mungkin hanya sekitar 4-5
kendaraan saja dan kemudian juga lalu lintas akan segera terurai. Kami kabarkan kepada Anda pemirsa bahwa rencananya pada pukul 14 waktu Indonesia Barat ini one way nasional ini akan segera dimulai, dibuka secara resmi oleh Menko PMK, Kakor Lantas dan juga Menhub, dimulai dari gerbang tol Kali Kangkung ini yaitu di kilometer 414 menuju ke gerbang tol Jakarta Cikampek, dan nanti kami akan terus memperbarui informasi mengenai pembukaan dari one way nasional ini. Dan tentu saja biasanya sekitar 1 atau 2 jam sebelumnya akan ada pembersihan di sejumlah jalur, tepatnya adalah jalur-jalur yang dilalui sebagai bagian dari one way nasional ini, termasuk adalah di rest area, di mana kami tadi juga melihat untuk rest area menuju gerbang tol Kali Kangkung ini juga sudah mulai ditutup untuk pemberlakuan one way nasional ini. Dan kami imbau kepada para pengendara untuk memastikan saldo kartu pembayaran tol ini terisi cukup sehingga tidak kehabisan di tengah jalan, dan tentu saja juga untuk bahan bakar ini diisi full agar tidak macet di tengah jalan yang nantinya dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas di tol yang Anda lalui. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Arga Dumadi. One way nasional akan mulai diberlakukan pada pukul 14 di ruas tol Batang dari gerbang tol Kali Kangkung. Lalu bagaimana dengan kondisi di kawasan Gentong, Tasikmalaya? Zinka. Ya, Ebony dan juga pemirsa, di jalur Limbangan arah dari Tasikmalaya menuju ke Kota Bandung pada pagi hari dan siang hari ini terpantau sudah lancar. Memang saat kami sampai ke sini terpantau sudah dilaksanakan sistem rekayasa lalu lintas one way yang diberlakukan dari arah Tasikmalaya menuju ke arah Bandung kota. Dan memang sebelumnya perjalanan kami ke sini terjadi kepadatan dari arah Nagrek, tepatnya dari arah Bandung menuju ke Limbangan ini, dan memang kepadatan tersebut sudah berhasil diuraikan oleh pihak kepolisian dari Satlantas Polres Garut pada pagi hari ini dikarenakan sudah diberlakukannya sistem one way. Selain diberlakukan sistem one way di jalur Limbangan, Polres Garut juga memperlakukan sistem one way di jalur Cikaledong Kabupaten Bandung Barat, dan juga tepatnya pada pukul 10 pagi hari ini sampai sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya memang sebelum di Cikaledong diberlakukan juga sistem rekayasa lalu lintas one way di jalur Malangbong sekitar pukul 9.45 sampai pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Dan menurut informasi yang kami terima juga memang dari Kementerian Perhubungan dan juga Polda Jawa Barat memberitakan bahwa hari ini diprediksi akan terjadi puncak lonjakan arus balik para pemudik dari arah Tasikmalaya dan juga Garut menuju ke Bandung kota. Dan memang jika kami pantau pemirsa, mayoritas kendaraan yang melintas ini memiliki plat-plat bervariasi, dari plat B yang merupakan dari kota Bandung dan juga plat B dari kota Jakarta, serta plat F dari kota Bogor, serta plat-plat lainnya yang menandakan memang sudah adanya arus balik para pemudik yang kembali ke arah kota untuk kembali beraktivitas, yang dimana kita ketahui bahwa mayoritas masyarakat akan kembali beraktivitas di hari Selasa tanggal 16 April dan juga di hari Senin tanggal 15 April. Setelah itu pemirsa, dari Kasat Lantas Polres Garut, Ibtu Aang menyampaikan bahwa sampai pukul 9 pagi ini di jalur Limbangan Malangbong, kendaraan dari arah Bandung menuju ke Tasikmalaya adalah sebanyak 4.000-an kendaraan. Sementara kendaraan menuju Bandung dari arah Tasik adalah sekitar 3.815 kendaraan. Sementara itu untuk jalur Kadungora Cilawu, kendaraan menuju Tasikmalaya dari arah Bandung adalah sekitar 3.700-an kendaraan, dan dari arah sebaliknya yaitu dari arah Tasik menuju ke Bandung adalah 5.700-an kendaraan. Jika kita melihat pemirsa, garis besarnya memang sudah banyak kendaraan yang mengarah ke kota Bandung untuk melakukan arus balik atau kembali ke daerahnya masing-masing. Dan memang sementara ini Polres Garut sedang memberlaksanakan sistem rekayasa lalu lintas di beberapa titik, dan rencananya akan terjadi, maksud kami akan diprediksi lonjakan arus balik pada sore hari ini. Dan karena itu dari Polda Jawa Barat juga Polres Garut dan Polres setempat akan memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas dari sore hari ini juga di beberapa titik yang merupakan rentan atau rawan kepadatan. Dan memang dari informasi yang kami terima juga dari Polres Garut, dari Satlantas Polres Garut, maksud kami akan diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas one way ini
ini sekitar sore hari sampai sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari. Namun hal itu belum dipastikan pemirsa karena situasional dengan kepadatan dari arus lalu lintas. Sementara demikian, Ebony dan juga pemirsa kembali ke studio. Baik, arus balik pemudik di jalur Limbangan sudah mulai meningkat. Terima kasih Zinka Nila melaporkan langsung dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebelumnya juga ada Arga Dumadi dari ruas tol ataupun gerbang tol Kalikangkung, Jawa Tengah. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar mudik dipersembahkan oleh didukung oleh Pemirsa, jalan menuju Sukabumi mulai padat. Antrean panjang kendaraan mengular sejak eksit tol Parung Kuda. Kabar selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kabar Siang. Anda kembali di Kabar Siang pemirsa. Jalan Raya Bogor Sukabumi padat merayap. Kepadatan terjadi sejak pintu keluar tol Parung Kuda. Antrian panjang kendaraan terjadi di eksit tol Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi. Sebagian besar menuju lokasi wisata yang terletak di Jawa Barat ini. Kemacetan sejak Jalan Raya Bogor Sukabumi, tepatnya di kawasan Parung Kuda hingga jalan menuju pantai Pelabuhan Ratu. Kepadatan arus lalu lintas di Kabupaten Sukabumi semakin parah setelah terjadi longsor di kilometer 63 Tol Bogor Ciawi Sukabumi. Puluhan ribu wisatawan dari dalam dan juga luar negeri pemirsa memadati kawasan Magelang. Namun sebelumnya kami hadirkan informasi mengenai kepadatan yang terjadi di kawasan Sukabumi, di mana hampir setiap tahun jalan menuju Sukabumi dan Pelabuhan Ratu macet panjang. Sampai kapan hal ini akan berlangsung kita tanyakan kepada rekan kami Rizky Gustana di sana. Selamat siang Rizky, apakah kepadatan siang ini sudah mulai terurai? Kondisinya seperti apa? Ya, Anggia Ebony, dapat kami kabarkan bahwa pasca terjadi longsoran yang terjadi di Jalan Tol Bosmi kilometer 64 ini, polisi lalu lintas dari Satlantas Polres Sukabumi memperlakukan satu arah melalui kontraflow dari arah Jakarta menuju eksit tol Parung Kuda, sehingga terjadi kepadatan terutama di jalan arteri dari eksit tol Parung Kuda menuju tempat wisata yang berada di Kabupaten Sukabumi seperti Pelabuhan Ratu. Kemacetan ini memang didominasi oleh kendaraan roda 4 yang akan berwisata, dan Polantas dari Satuan Lantas Polres Sukabumi memang memprediksi hari ini merupakan puncak dari arus wisata menuju kawasan wisata Kabupaten Sukabumi, sehingga penguraian kemacetan terus dilakukan pihaknya dengan melakukan sistem one way secara situasional. Baik, Rizky, kami lihat di belakang Anda nampaknya terjadi antrian kendaraan yang cukup panjang. Seperti apa suasananya, bisa Anda gambarkan? Ya, saat ini saya berada di eksit tol Parung Kuda, di mana kepanjangan kendaraan roda 4 yang keluar eksit tol Parung Kuda ini hingga 2 km mengular sampai pertigaan Simpang Cibadak menuju arah wisata Pelabuhan Ratu dan sekitarnya. Iya. Baik, ini artinya tindakan dari pihak kepolisian, khususnya Satlantas di sana seperti apa? Apakah ada skenario yang diberlakukan, Rizky? Ya, memang rencananya pihak Satlantas Polres Sukabumi akan melakukan one way secara situasional, di mana saat ini yang akan melakukan one way dari arah eksit tol Parung Kuda menuju kota Sukabumi dan tempat wisata Sukabumi. Namun hingga saat ini one way belum terjadi karena kepadatan tidak terlalu meriah
Artinya jalur menuju wisata Pantai Palabuhan Ratu dan sekitarnya masih terbilang kepadatan yang sangat signifikan, begitu. Baik, terima kasih Rizky Gustana melaporkan langsung dari Sukabumi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Selanjutnya pemirsa, puluhan ribu wisatawan dari dalam dan luar negeri memadati kawasan wisata Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Kawasan wisata Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah masih menjadi destinasi wisata favorit wisatawan lokal maupun mancanegara. Pada hari Lebaran kedua dan ketiga, jumlah pengunjung kawasan Candi Borobudur mencapai 29.500 orang. Untuk tiket masuk Candi Borobudur, pengelola wisata menyediakan 2 jenis tiket. Tiket reguler dijual seharga Rp50.000 dan bagi pengunjung yang ingin mencapai puncak candi dikenakan tarif tambahan Rp100.000 per pengunjung. Petugas menerapkan sistem satu arah atau one way untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas di Puncak Bogor, Jawa Barat. Kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak Bogor diberlakukan satu arah sejak pukul 7 pagi tadi, pemirsa. Arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Puncak terpantau padat. Antrian kendaraan terjadi di simpang lampu merah Gadok hingga 3 km dari kilometer 45 Tol Jagorawi. Selain sistem satu arah, petugas juga memberlakukan sistem ganjil genap. Sementara itu pemirsa, dunia fantasi di Taman Impian Jaya Ancol Jakarta diserbu wisatawan di hari libur Lebaran. Saking banyaknya yang datang, setiap pengunjung terpaksa antre berjam-jam untuk bisa menikmati tiap wahana. Inilah suasana Dufan yang dibagikan netizen Daily of Aaron di TikTok. Pengunggahnya memperlihatkan betapa membludaknya pengunjung dunia fantasi kemarin. Antrean wisatawan dimulai sejak pintu masuk utama serta di tiap-tiap wahana. Akun Daily of Aaron menceritakan pengalamannya selama seharian di Dufan. Menurutnya untuk naik arung jeram setidaknya harus mengantri selama 3 jam. Lalu untuk naik wahana Niagara, ia dan rombongannya menunggu 1 jam. Sementara untuk naik kora-kora setidaknya harus rela antre selama 1,5 jam. Masuk di dunia fantasi, cuma bisa ngantri doang. Masuk di dunia fantasi, cuma ngantri doang. Masuk di dunia. Lalu bagaimana suasana liburan saat ini pemirsa? Kami akan ajak Anda untuk melihat situasi terkini di sejumlah titik. Namun selengkapnya usai jeda sesaat lagi, tetaplah di Kabar Siang. Pemirsa, dan Ramil Aradide, Letda Infantri Octavianus Sokore gugur dibunuh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Dari video amatir yang beredar, Komandan Rayon Militer atau Dan Ramil Aradide, Octavianus Sokore, mengendarai sepeda motor di Kampung Pasir Putih, Distrik Aradide, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Tiba-tiba sekelompok orang bersenjata menembaknya dan mengakibatkan Letda Octavianus meninggal dunia. Pembunuhan Dan Ramil Aradide terjadi pada Rabu 10 April 2024. Peristiwa bermula pada pukul 4 sore waktu Indonesia Timur. Korban keluar dari rumah menggunakan sepeda motor menuju ke Pelabuhan Pasir untuk mengambil barang.
namun tak kunjung kembali. Pada Kamis 11 April 2024, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur, masyarakat menginformasikan penemuan jenazah anggota TNI yang ternyata merupakan Letda Octavianus. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan terbaru dari penembakan dan ramil Aradide Letda Infantri Octavianus Sokorai, kami sudah terhubung bersama dengan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen Kristome Sianturi. Selamat siang Pak Kadis Penat. Selamat siang Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami ingin tahu Pak, perkembangan terbaru dari perburuan pelaku penembakan Letda Octavianus, apakah sudah membuahkan hasil Pak? Ya, sampai saat ini kita masih terus berkoordinasi dengan TNI dan Polri yang ada di lapangan untuk terus menjejaki, melakukan pengejaran terhadap pelaku-pelaku yang menyatakan diri dari Kodam 13 di hidupannya itu. Ya, kita masih terus telusuri, aparat terus bekerja, termasuk informasi dari masyarakat masih kita terus ikuti perkembangannya. Sampai saat ini kita belum bisa memberikan informasi awal. Yang jelas kita akan berusaha untuk menangkap dan memproses hukum pelaku penembakan Letnan 2 Infantri Octavianus Sokorai. Kenapa dan ramil ini menjadi objek atau sasaran oleh OPM ini adalah karena memang dan ramil ini adalah memiliki hubungan kedekatan yang sangat baik dengan masyarakat yang ada di wilayahnya. Dan ramil 170304 ini juga sebagai pelopor dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Karena kan saat ini fokus dari TNI Angkatan Darat, fokus dari TNI adalah di bidang pembinaan teritorial untuk mempercepat pembangunan di wilayah Papua, seperti yang tertera dalam Inpres nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Papua. Jadi TNI terlibat dalam hal itu bersama dengan lembaga dan kementerian lainnya. Nah, itulah fokus kita saat ini. Justru inilah yang membuat kemarahan dari pihak OPM karena mereka tidak ingin bahwa masyarakat Papua maju, dia tidak ingin masyarakat Papua pintar. Dan dia ingin bahwa masyarakat tidak mencintai NKRI. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa seorang dan ramil yang bukan tugas tempur, tapi dia memang tugas fokusnya adalah ke pembinaan teritorial, bagaimana mereka kesejahteraan masyarakat. Inilah yang menjadi sasaran utama, karena dan ramil ini juga mempelopori artinya mengajar, memerintahkan anggotanya untuk menjadi pengganti guru, pelayanan kesehatan, karena banyak guru yang diteror, kemudian banyak tenaga kesehatan juga yang diperkosa, dibunuh, hingga tidak mau bertugas di tempat-tempat seperti itu, sehingga terpaksalah prajurit-prajurit TNI yang memang bertugas untuk menggantikan posisi mereka. Demikian, Pak. Pak Kristome, ini kan video juga dibagikan langsung oleh pihak pelaku, tapi apakah sejauh ini sudah ada kelompok dari KKB yang mengaku bertanggung jawab atas gugurnya Letda Octavianus? Ya, memang secara dari video yang viral mereka menyatakan bahwa itu dilakukan oleh Kodam 13, kemudian juga Sebi Samum sudah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas serangan itu, dan semua yang menyatakan bahwa semua aparat TNI Polri yang bertugasnya adalah sebagai musuh mereka. Ya, tidak apa-apa, justru itu ada resiko tugas yang memang harus kita terima. Tetapi kalau kita melihat bagaimana perlakuan secara keji dari kelompok OPM itu terhadap dan ramil yang sudah tidak berdaya, jatuh, masih dicincang dengan menggunakan parang pada kaki maupun kepala, yang sehingga menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Ini adalah bentuk kekejaman yang tidak bisa kita tolerir. Artinya jangan sampai mereka berlindung di balik hak asasi manusia, tapi perlakuan juga tidak bisa sesuai dengan perlakuan hak asasi manusia sebagaimana mestinya. Nah, itulah kira-kira yang perlu masyarakat ketahui bagaimana perkembangan saat ini di wilayah Papua. TNI tetap tegas, tetap berkomitmen untuk membantu masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedalaman di Papua. Baik, TNI tetap tegas di sini sikapnya. Lalu apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pihak KKB selaku pelaku pembunuhan Letda Octavianus? Ya, artinya TNI dalam hal ini membantu Polri dalam penegakan hukum, akan terus mengejar pelaku yang menyebabkan teror, yang mengancam masyarakat, ya, yang merusak perdamaian di Papua,
yang merusak hasil pembangunan di Papua serta menghalangi masyarakat Papua untuk maju, tetap akan kita kejar dan tindak tegas. Kalau perlu dan melawan, kita tembak mati di tempat. Baik, sikap tegas untuk kedamaian dan perdamaian di Papua. Terima kasih Kadis Penat, Brigjen Kristome Sianturi atas waktu dan informasinya. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Puluhan ribu wisatawan dari dalam dan luar negeri memadati kawasan wisata Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Kawasan wisata Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah masih menjadi destinasi wisata favorit wisatawan lokal dan mancanegara. Pada hari Lebaran, kedua dan ketiga jumlah pengunjung kawasan Candi Borobudur mencapai 29.500 orang. Untuk masuk ke Candi Borobudur ada dua jenis tiket yang disediakan pengelola. Tiket reguler dijual Rp50.000 dan bagi pengunjung yang ingin mencapai puncak candi dikenakan tarif tambahan Rp100.000 per pengunjung. Ya pemirsa, lalu bagaimana suasana liburan saat ini? Kami ajak Anda untuk bergabung bersama rekan-rekan kami Herninda Febiola di Dufan, kemudian ada Adi Mulya di Bogor, Jawa Barat, dan Purnomo di Candi Borobudur. Terlebih dahulu kita akan menuju ke Magelang, Candi Borobudur. Seperti apa suasana ramainya siang ini? Purnomo, silahkan. Baik, Angga Boni dan juga pemirsa setia TV dimanapun berada, saat ini saya memang sudah berada di wisata Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Dapat saya kabarkan memang pada momen libur Lebaran tahun 2024 ini, Candi Borobudur mulai beroperasional pada pukul 8 pagi hingga pukul 16.30 petang. Bagi para pengunjung Candi Borobudur, jika ingin berkunjung ke Borobudur bisa melalui pesan tiket melalui online ataupun dengan offline, di mana memang harga tiket yang disediakan oleh panitia Candi Borobudur sendiri itu ditarif dengan harga Rp50.000. Namun dengan harga tiket tersebut, pengunjung hanya mampu melihat atau menikmati pemandangan Candi Borobudur dari pelataran Candi Borobudur. Namun jangan khawatir, bagi para pengunjung yang hendak naik untuk melihat lebih dekat dengan jarak Candi Borobudur dapat dikenakan tarif Rp100.000. Lalu untuk tiket mancanegara sendiri dari pihak panitia menyediakan tiket sebesar Rp500.000 untuk per orang, di mana harga di hari biasa memang hanya di harga Rp450.000. Kemudian untuk tingkat pengunjung yang memadati di wisata Candi Borobudur ini sendiri, memang hari ini di hari H+4 ini sudah tercatat sebanyak 6.700 pengunjung. Namun untuk total pengunjung yang dicatat oleh pihak panitia pengelola Candi Borobudur terhitung sejak tanggal 8 April hingga hari ini H+4 Lebaran ini sudah mencapai 30.045 jiwa pengunjung. Angga Boni. Baik, terima kasih Purnomo melaporkan langsung dari Candi Borobudur. Kita beralih. Kita akan update suasana di Dufan, di Ancol dan juga Puncak pemirsa. Namun usai jeda tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, kembali kami akan ajak Anda untuk menuju ke sejumlah lokasi wisata. Sudah ada rekan Herninda Febiola di Dufan, Taman Impian Jaya Ancol, dan juga Adi Mulya di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Kalau kemarin kawasan Dufan ini begitu padat, ramai akan pengunjung, bahkan hingga viral di media sosial. Bagaimana dengan hari ini? Herninda, silahkan dengan cerita Anda di sana. Ya, selamat siang Ebony dan juga pemirsa yang mungkin sedang menikmati masa liburan ya. Nah, ini di Dufan, tempat saya melaporkan saat ini, per jam 10 tadi pagi sudah dimasuki oleh pengunjung sebanyak 15.000 orang. Karena memang masyarakat ingin menaiki wahana-wahana favorit yang ada di Dufan, di tempat-tempat saya mengabarkan ini, salah satunya di Wahana Kora-Kora pemirsa. Saya akan langsung mengajak pemirsa untuk melihat sepanjang apa antrian Wahana Kora-Kora Dufan. Ini salah satu wahananya aja, belum lagi ada wahana-wahana yang lainnya. Kabarnya masyarakat ada yang mengantri berjam-jam untuk rela menaiki wahana tersebut. Saya akan langsung kali yang ingin mencoba sensasi mengantri di sini kali ya nih. Ini udah ada Mbak, kayaknya panas banget ya Mbak ya. Halo Mbak. Halo. Dengan Mbak siapa Mbak? Saya dengan Nadia. Mbak Nadia, ini sama siapa nih kesini Mbak? Dengan keluarga dan teman-teman. Sama keluarga teman-teman. Ini udah berapa lama nih ngantri di sini Mbak? Ngantri di sini udah sekitar setengah jaman dan kayaknya masih akan lama lagi sih Mbak. Karena ini muter ngantrinya Mbak ya. Kenapa sih mau antri di sini Mbak?
Karena bisa dibilang udah lama banget nggak ke Dufan dan bisa dibilang Dufan itu ikonik untuk wisata Jakarta dan kayak udah banyak improvement sih gitu. Jadi kangen aja dan lumayan liburan seperti ini. Nah kan ini katanya ada tiket fast track ya Mbak ya, yang harganya lumayan cukup menguras kantong nih. Mbak memilih mengantri atau lebih tiket fast tracknya kenapa nggak mencoba itu aja Mbak? Fast tracknya katanya habis ya gitu. Oh habis ya Mbak untuk per hari ini karena memang ludes ya Mbak ya? Iya cukup ludes dan tadinya pas ngeliat di sosial media juga katanya cukup rame. Tertarik nih ngeliat untuk purchase fast track tapi habis jadi ya udah kita nikmatin aja sih antri-antriannya. Menikmati suasana sambil menghabiskan waktu liburan ya Mbak ya? Benar sekali. Selamat menikmati liburan kembali Mbak, terima kasih. Nah pemirsa, ternyata ada tiket fast track yang memang harganya lebih mahal dibanding tiket biasa, tetapi ini bisa langsung masuk ke dalam tanpa mengantri pemirsa. Cuma tiketnya memang banyak banget diminati oleh pengunjung ya. Ini saya masuk ke barisan antrian nih, ingin menikmati bagaimana euforia mengantri berjam-jam untuk menaiki kora-kora di sini pemirsa. Nanti setelah itu saya akan mungkin mengelilingi area lainnya seperti Untang-Anting, lalu ada Istana Boneka, ditambah lagi nih, ini tuh. Halo Dek, Dek, nih. Mau aku tanya nggak? Halo Dek, namanya siapa? Mateo. Kamu di sini baru apa udah lama kesini? Baru. Ngantri sini nggak apa-apa Dek? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mau naik kora-kora kenapa sih, kan serem tuh? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berani, hebat ya Dek. Ade dari mana asalnya? Kayon. Iya. Dari mana? Bekasi. Bekasi ya. Panas-panasan di sini nggak apa-apa nih. Sambil makan popi nikmat banget pemirsa. Saya jadi ikut lapar nih. Makasih ya Dea. Selamat liburan. Tuh pemirsa. Jadi sambil ngantri bisa sambil menikmati makanan seperti adiknya ya. Saya ikutan lapar tuh ngeliat popi wanginya semeriwing gitu pemirsa. Nih ini saya udah memasuki salah satu barisan kora-kora. Ini saya nggak tahu bakal ngantri berapa lama di sini. Saya akan langsung mencoba mengantri di sini. Akankah benar seperti yang viral di sosial media sampai berjam-jam sampai ada yang tiduran di area barisan antrian pemirsa? Saya akan langsung mencoba barisan nih, masuk barisan ke sini nih pemirsa. Untuk harga tiketnya promosi di masa liburan ini harganya Rp295.000 dan sudah promo gratis masuk selama 6 bulan pemirsa. Dan ini kenapa ramai? Karena kabarnya nanti malam pada pukul jam 8 akan ada pertunjukan kembang api di sini pemirsa, dan juga tadi ada pertunjukan Ultraman di depan sana, dan area-area wahana favorit lainnya juga ada yang berjalan mulai pukul 12 siang karena memang memerlukan perawatan yang lebih karena memang ramai dipadati oleh masyarakat. Saya akan langsung menunjukkan kepada pemirsa ini seramai apa antrian yang ada di salah satu wahana favorit dunia fantasi Taman Impian Jaya Ancol Kora-Kora. Tadi sudah ada pemirsa yang, halo, dadah dong semuanya dong, halo. Halo Ibu. Nah, ini selamat liburan ya pemirsa ya. Anda liburan, kami kabarkan pemirsa. Saya udah sejak pagi tadi di sini menikmati masyarakat yang hendak berlibur dan hati saya juga cukup terhibur ya pemirsa ya. Kalau begitu kembali ke studio, saya mau lanjut antri yang katanya berjam-jam ini pemirsa. Kembali ke studio Ebony. Baik, terima kasih Herninda. Selamat mengabarkan orang-orang pada liburan di Dufan. Dari Dufan kita mau beralih ke puncak. Kita lihat apakah siang ini akan diberlakukan one way. Ada Adi di sana. Adi, silahkan dengan pantauan Anda. Ya baik, selamat siang Ebony dan juga pemirsa. Tepat sekali yang Anda katakan jika di hari ini memang di kawasan puncak ini diberlakukan one way, dan di belakang kami ini memang aturan yang sedang berlaku ini one way dari kawasan puncak menuju Jakarta. Kami telah mengonfirmasi kepada pihak kepolisian, memang di kawasan puncak ini dibagi ke dalam 2 waktu. Jika di pagi hari, one way ini diberlakukan kemudian dari arah Jakarta kemudian ke puncak. Sedangkan di waktu kami mengabarkan saat ini, aturan one way ini dari puncak menuju Jakarta. Untuk jamnya memang ini akan situasional. Pihak petugas baik dari Jasa Marga maupun dari pihak kepolisian ini akan melihat situasi dari kendaraan-kendaraan atau jumlah-jumlah kendaraan yang akan naik ke kawasan puncak. Anda melihat Ebony dan juga pemirsa di kawasan puncak ini dari arah puncak menuju Jakarta sangat lancar karena memang diberlakukan one way. Prioritasnya ini untuk membuat kendaraan yang dari kawasan puncak menuju Jakarta lancar begitu. Dan per hari ini saja memang dari data-data kepolisian ini sekitar kurang lebih 80.000 kendaraan ini sudah memadati kawasan puncak di masa liburan lebaran kali ini, karena memang kawasan puncak kita ketahui bersama masih menjadi primadona masyarakat, khususnya masyarakat yang berasal dari Jabodetabek.
Di sini juga polisi mendirikan banyak-banyak posko, kemudian Ebony dan juga pemirsa, ini juga berkenaan dengan banyaknya petunjuk-petunjuk yang kurang dimengerti kadang oleh masyarakat, petunjuk-petunjuk baru, aturan untuk kendaraan roda 2, karena seringkali banyak kendaraan roda 2 yang masuk ke jalanan untuk mobil, Ebony dan juga pemirsa. Tersedia juga posko-posko kesehatan di sini, di kawasan Simpang Gadok tempat kami mengabarkan, karena memang banyak pemudik yang seringkali kelelahan ketika macet, dan polisi pun mengimbau jika masyarakat yang kelelahan dan merasa kondisi tubuhnya tidak prima diharapkan untuk menepi kemudian menghampiri ke posko-posko yang telah disediakan. Untuk saat ini pantauan kami, one way ini sudah diberlakukan dari arah Puncak menuju Jakarta, dan dalam waktu tidak lama lagi ketika polisi melihat kondisi kendaraan sudah sangat banyak dari arah tol Jagorawi menuju kawasan Puncak, kemudian di gerbang tol Ciawi tempat kendaraan menumpuk di sana atau menunggu masuk ke kawasan Puncak, kemudian dibuka kembali untuk masuk ke kawasan Puncak. Untuk sementara demikian, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, ini patut menjadi perhatian masyarakat yang baru berencana akan ke Puncak, karena hingga saat ini masih diberlakukan satu arah atau one way dari arah Puncak menuju ke Jakarta. Terima kasih Adi Mulya melaporkan langsung dari Simpang Gadok. Sebelumnya juga ada Herninda Febiola dari Dufan. Terima kasih rekan-rekan. Selanjutnya pemirsa, Anda pernah gak sih ngobrol langsung dengan puluhan ikan di kolam yang besar sekali? Kalau belum pernah, berarti waktunya Anda mampir ke Umbul Ponggok, sebuah kawasan wisata air di Klaten, Jawa Tengah. Di sana Anda dan keluarga bisa berenang dan bermain bersama ikan yang jumlahnya banyak banget. Asyiknya bermain dengan ikan di dalam kolam seperti ini, bercengkrama dan bercanda dengan ikan-ikan yang ramah banget. Seru deh. Nah, kalau liburan ke Umbul Ponggok, ini yang bisa Anda dapatkan. Airnya jernih, membuat kita bisa melihat ikan-ikan dengan jelas. Hewan air yang memiliki beragam corak yang cantik ini siap menghibur Anda. Di musim Lebaran, Umbul Ponggok menjadi tujuan wisata favorit pemudik. Mereka kesini untuk bersenang-senang sambil mengukir memori indah bersama keluarga. Klaten kan terkenal dengan wisata air, ya, mulai dari ujung sana, sebelah utara sampai sini. Nah, kebanyakan di Ponggok itu karena ada wisatanya berenang dengan ikan. Nah, setelah turun sensasinya gimana, Pak? Ya, cukup dingin ternyata. Ya, airnya cukup dingin, jadi harus mau terjun itu harus persiapan pemanasan dulu harusnya biar gak kram. Ya, di dalam itu air ikannya juga macam-macam. Pengelola Umbul Ponggok mengatakan puncak kunjungan wisata diprediksi akan meningkat pada akhir pekan ini. Dari Klaten, Jawa Tengah, Indratno Eprilianto, TV One mengabarkan. Pimpinan TNI dan TNI Angkatan Darat menyambut kedatangan tim bantuan kemanusiaan yang menyelesaikan misi kemanusiaan, yaitu membawa bantuan Gaza. Hadir dalam penyambutan kedatangan ini, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Panglima TNI mengapresiasi keberhasilan prajurit TNI menjalankan misi kemanusiaan. Bantuan ini merupakan komitmen bangsa Indonesia untuk terus membantu para korban konflik di Gaza. Membantu penderitaan rakyat Palestina. Kita ke kabar selanjutnya pemirsa. Presiden terpilih pemilu 2024 Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor. Dalam pertemuan itu, Prabowo mengungkapkan pertemuannya dengan SBY merupakan silaturahmi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Prabowo sendiri tidak menjelaskan apa saja isi pertemuannya dengan SBY. Sebelumnya dalam rangka Halal Bihalal Idul Fitri, Prabowo bertemu dengan sejumlah tokoh lainnya, termasuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Apa mungkin ada pembicaraan politik, Pak?
Lebaran, ya kan? Lebaran. Kita datang ke senior. Oke? Selain itu apa lagi Pak? Selain apa mungkin ada pembicaraan politik Pak? Politik aja terus, ini Lebaran, ya? Besok mengunjungi siapa Pak? Ya nanti ya. Pak, pertemuan dengan Ibu Mega. Wacana pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kembali muncul di bulan Syawal ini. Pihak istana sendiri menyatakan rencana pertemuan kedua tokoh tersebut masih dicarikan waktu yang tepat. Lantas, akankah pertemuan keduanya akan terwujud usai Idul Fitri ini? Kantor Staf Presiden merespons soal kemungkinan pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam suasana Idul Fitri. Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana dan tenaga ahli Kantor Staf Presiden Ali Mukhtar Ngabalin dalam keterangannya sama-sama mengatakan jika pertemuan antara Jokowi dan Megawati hanya soal waktu saja. Saat ini keduanya masih sibuk berlebaran dan berkumpul dengan keluarga masing-masing. Jadi mari kita lihat situasi ini dengan lebih sejuk, lebih tenang. Pertama karena tentu saja ya rasa rindu, kangen bagi seorang Eyang Kakung, Eyang Putri untuk anak cucu itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dan yang kedua bahwa para pemimpin kita, Bapak Presiden maupun Ibu Mega maupun yang lain-lain adalah orang-orang tulus, orang-orang bersih. Jadi dalam situasi seperti hari ini mari kita lebih melihat dalam perspektif yang lebih teduh, lebih tenang. Wacana pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Megawati Soekarno Putri menjadi perhatian publik. Karena hubungan keduanya dikabarkan renggang akibat perbedaan pilihan politik di Pilpres 2024. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kabar Siang hari ini. Akhir kata mewakili segenap tim yang bertugas, saya Anggia Eboni mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa.